dia itu hamil di luar nikah, Iya. bapaknya tidak mau ngomong, Iya. walinya atau bapaknya biologis tadi yang menikahkan, Iya. dari hukum fikih ini hukumnya adalah tidak sah pernikahannya. Otomatis akan menjadi hubungan zina kan. Zina terus. Jadi zinanya adalah zina mutaati, Pak. Iya, Terus menurut maka anaknya juga terus menerus, maka kasihan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perbincangan kita bersama narasumber kita, yaitu Bapak Rohman, orang yang terkenal di dunia nyata maupun dunia gaib. Ya, beliau ini luar biasa, jadi orang yang memiliki banyak referensi terkait dengan ilmu agama dan banyak sekali kegiatannya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama. Oke Pak Rohman, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, ini saya masih apa ya, dalam benak saya itu banyak pertanyaan. Jadi masalah apa saya itu masih apa ya, istilahnya bertanya-tanya. Jadi masih belum bisa istilahnya itu mantep dengan hal ini. Ini terkait dengan pernikahan anak perempuan. Itu yang hasil hubungan di luar nikah. Ketika menikah itu akadnya seperti apa? Padahal itu kan tidak boleh dibinkan atau dibintikan kepada orang tuanya. Terus akad nikahnya itu walinya harus seperti apa? Coba mohon penjelasannya. Oh iya, gini Mas Kus ya. Iya. Pak Kus. Untuk masalah pernikahan dari perempuan yang lahirnya itu di luar nikah, katakanlah tidak mempunyai bapak, wanita yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai bapak resmi, maka walinya adalah wali hakim. Karena apa? Karena semua wanita yang nikah atau lahir di luar nikah itu dikategorikan wanita yang tidak mempunyai wali. Semua orang, semua manusia yang tidak mempunyai wali, maka walinya adalah diambil hakim. Yang boleh menikahkan adalah hakim. Selain dari hakim itu tidak boleh menikahkan. Meskipun itu kiai. Karena banyak sekali fenomena di desa-desa. Iya, di masyarakat ya. Di desa-desa, Pak, ini cenderung bahwa yang boleh menikahkan adalah kiai. Ini salah. Yang boleh menikahkan anak di luar nikah adalah hakim. Artinya wali hakim sendiri itu seperti apa, Pak Rohman? Wali hakim sendiri itu gini, Pak. Wali hakim adalah wali yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang di kabupaten ini adalah siapa? Mungkin yang ditunjuk oleh pemerintah. Betul, berarti ya. Yang ditunjuk. Jadi kalau kita telusuri atau kita perhatikan ya terkait dengan hal wali hakim ya, berarti tidak sembarang orang bisa menjadi wali hakim kan gitu. Tidak sembarang orang. Jadi benar-benar orang yang ditunjuk dan memiliki SK lah. Oh betul. Katakanlah kita itu secara resmi orang yang dikasih mandat untuk menjadi penghulu di situ. Yeah. Jadi gitu. Penghulu juga tidak boleh menikahkan kecuali atas perintah wali hakim tersebut. Yang mendapatkan itu siapa? Untuk saat ini yang mendapatkan adalah kepala KUA. Jadi kepala KUA ini memerintahkan siapa, baru itu dia itu bisa melaksanakan menjadi wali hakim. Di semua, karena apa? Karena prosedurnya kan gini, Pak. Yang boleh menjadi hakim adalah pejabat atau pemimpin di sini mungkin adalah bupati. Bupati memerintahkan siapa? Mungkin bupati memerintahkan ke kepala depak. Kepala depak juga memerintahkan memberi SK kepada KUA. Maka kepala KUA adalah sebagai wali hakim. Karena apa? Karena kepala depak mungkin kan lingkupnya adalah lingkup kabupaten. Tidak mungkin Bapak kepala depak menjadi wali hakim dalam satu hari, mungkin nggak bisa. Maka dia itu menugaskan atau memberi mandat kepada kepala KUA untuk menjadi wali hakim. Maka secara otomatis semua kepala KUA itu bisa menjadi wali hakim. Ini gini, Mas.
di desa-desa itu banyak sekali fenomena itu yang menikahkan itu kiai dengan dalil apa namanya bahwa dia itu berhak untuk menikahkan. Kadang ini perlu diluruskan ini. Karena gitu. kiai juga dan tokoh masyarakat yang lain. Iya. Ini tidak bisa menjadi hakim. Karena apa? Dia itu tidak mempunyai mandat, tidak mempunyai SK untuk menikahkan. Gitu. Terus gini Pak Rohman. Di dalam akadnya sendiri itu kan ada kata-kata misal si A binti si B, biasanya itu akan merujuk kepada ayah biologisnya kan gitu. Ketika seorang anak perempuan itu lahir di luar nikah, maka yang bintinya adalah binti ibu kan biasanya seperti itu. Nah, kalau di dalam akad nikah sendiri itu yang disebutkan seperti apa? Untuk pernikahan anak di luar nikah, otomatis tadi walinya adalah wali hakim, maka yang boleh menikahkan adalah hakim. Dengan akad bagaimana? Seperti contoh si Fulan, kamu saya nikahkan dengan si Fulan ini, Fulan dengan wali hakim atau dengan saya sebagai wali hakim dengan mahar sekian. Baru seperti itu. Itu jadi, yang benar ya? Yang benar. Terus kemudian gini Pak Rohman, bukankah hal semacam itu akan menjadikan apa ya, sesuatu yang tadinya dirahasiakan akan mencuat dan diketahui, misal dari pihak si mempelai sendirilah, seorang anak perempuan tadi yang lahir di luar nikah, itu yang tadinya tidak tahu bahwa dia adalah anak di luar nikah, terus dia menjadi tahu, apakah nanti tidak membahayakan dari psikologisnya si anak tadi atau mentalnya itu. Kira-kira ada solusi atau memang harus seperti itu gitu? Untuk masalah hukum sah nikahnya itu harus seperti itu Pak. Harus yang menjadi wali adalah hakim. Saya sebagai wali hakim menikahkan Anda, kan seperti itu. Untuk menjaga masalah resiko malu dan lain-lain, mungkin si apa namanya si hakim itu dengan menggunakan bahasa Arab biasanya. Biasanya menggunakan bahasa Arab untuk melindungi gitu. martabat dari dengan bahasa yang mungkin tidak dipahami oleh dari masyarakat umum dan dari si mempelai sendiri gitu ya. Untuk menjaga privasi dari wali tadi. Jadi bukan dibintikan kepada ayah biologisnya, walaupun kan biasanya yang terjadi di masyarakat seperti ini Pak Rohman ya. Ketika terjadi kecelakaan, kita istilahnya pakai kecelakaan ya, walaupun itu disengaja gitu. Terjadi kecelakaan, kemudian si perempuan mengandung, dan itu biasanya ketika konangan akhirnya dinikahkan dengan tadi yang harus bertanggung jawab kan gitu. Lah kemudian secara otomatis si anak taunya bapaknya memang ini kan gitu kan. Itu secara biologis, tapi secara hukum agama itu tidak bisa menjadi walinya atau tidak bisa menjadi ayah nasabnya kan gitu. Pesan saya Pak, untuk pesan saya bagi orang tua yang merasa mempunyai anak, mempunyai anak perempuan yang hamil dulu sebelum nikah, itu tolong itu bapaknya, karena itu saya yakin sudah tahu, harus bicara, ngomong dengan mungkin dengan mutin atau dengan kepala KUA atau dengan penghulu dan lain-lain, ngomong bahwa ini adalah anak konsultasi lebih dulu, memberitahukan. Karena apa? Karena ketika proses pernikahan, dia itu hamil di luar nikah, bapaknya tidak mau ngomong, walinya atau bapaknya biologis tadi yang menikahkan, dari hukum fikih ini hukumnya adalah tidak sah pernikahannya. Otomatis akan menjadi hubungan zina kan? Zina terus. Jadi zinanya adalah zina mutaati Pak. Terus menurut maka anaknya juga terus menerus, maka kasihan untuk anaknya dan keturunannya ya. Dan keturunannya. Masya Allah.
Itu luar biasa itu imbasnya atau dampaknya itu berbahaya sekali. Berarti itu bisa menurunkan bukan nasab ya, menurunkan anak zina dan terus. seterusnya gitu. Wah, naudzubillah min dzalik. Miris ya. Miris. Maka saya itu kadang itu Pak, kadang itu dengan penelitian saya karena saya juga aktif di madrasah Pak ya. Itu kadang ketika saya itu ikut walimahan itu ikut menyaksikan itu kadang ada orang yang jelas-jelas itu tidak anaknya itu menikahkan. Ini menikahkan itu yang luar biasa ini. Maka saya juga langsung menegur pada penghulunya. Pak, tolong itu anaknya tidak bukan anak kandungnya. Anak pupon istilahnya. Karena banyak sekali fenomena orang itu mengambil anak pungut terus di kakaknya itu atas nama akhirnya dibintikan pada orang yang mempunyai kakak itu. Sedangkan ketika proses pernikahan dari petugas, istilahnya kalau di desa itu ada istilah mudin, dilanjutkan ke ke KUA, itu prosesnya itu yang dilihat adalah data kakak. Sedangkan secara faktanya anaknya itu tidak anak kandungnya. Maka saran saya untuk yang seperti itu, tolong untuk orang tua yang merasa itu tidak anaknya, mbok ngomong dengan orang yang yang menikahkan atau yang memiliki petugas wewenang yang ya. Itu banyak Pak itu Pak. Itu bahaya sekali. Banyak banget itu. Oke. Oke teman-teman gitu ya. Ini saran dari Pak Rohman dan wawasan dari beliau. Ini cukup memberikan kita pengetahuan ya. Jadi sesuatu yang terkadang di masyarakat itu berjalan dianggap normal, itu dampaknya itu bahaya sekali dalam sudut pandang agama gitu ya. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah nikah lagi berarti. Kalau sudah nikah ya. Sudah nikah prosesnya harus diulang seandainya ada ya. Tadi ada orang dinikahkan oleh bapak kandung, enggak bapak kandung, bapak yang tertera di kakak. Bapak yang tertera di kakak atau otomatis orang yang tidak berhak menjadi wali ya. Enggak berhak menjadi wali, tapi kakaknya adalah dia yang menjadi wali. Petugas enggak tahu. Ketika ada penelusuran seperti itu harus gimana hukumnya? Harus dinikahkan ulang karena nikah yang pertama itu tidak sah. Seperti itu. Terkadang repotnya gini Pak Roman ya. Di masyarakat itu juga sering terjadi juga ya. Jadi ayah biologis yang menanam benih dari anak tersebut itu kemudian menikah dengan ibunya kan gitu. Secara otomatis tidak bisa dibintikan kepada ayah biologis. Betul. Kemudian ayah biologisnya itu sudah meninggal dan hal tersebut tidak diketahui kan gitu. Kemudian yang menjadi wali mujbirnya atau penggantinya itu kan biasanya saudara laki-laki dari ayah kandungnya kan gitu. Nah itu juga nanti efeknya atau imbasnya juga berbahaya kan gitu. Berbahaya banget. Itu juga tidak bisa menjadi wali. Karena itu. Wanita hamil di luar nikah jelas tidak mempunyai wali sama sekali. Otomatis nasabnya terputus dari ayah biologisnya kan gitu. Kemudian wali-wali atau yang orang-orang yang seharusnya bisa menjadi wali itu tidak bisa dijadikan wali kan gitu. Bahkan dikatakan bahwa kalau anak yang lahir di luar nikah atau anak jadi anak hasil dari hubungan zina itu dikatakan walinya adalah sultan kan gitu. Iya betul. Gitu. Oke. Ini jelas sekali ya teman-teman. Penjelasannya Pak Rohman ini luar biasa. Ini membuka pikiran kita, terus membangun kesadaran kita untuk apa? Untuk bisa lebih berhati-hati gitu. Satu, lebih berhati-hati, yang keduanya kita harus lebih teliti gitu loh. Maksudnya kalau kita memang ada kejadian semacam itu, sebagai orang tua juga harus mau itu mengatakan kepada pihak yang berwenang, mungkin dari Mudin, pihak KUA, itu memang harus dijelaskan supaya apa? Supaya pernikahannya tidak berulang menjadi pernikahan yang tidak sah kan gitu. Iya betul itu Pak. Oke. Terus saran lagi Pak untuk masalah nikah siri Pak. Iya. Ini saya juga sangat menentang Pak. Meskipun itu diperbolehkan. Karena apa? Saya itu menentang. Saya itu kan
sering melihat di masyarakat itu nikah siri ini keluar dari kaidah pernikahan. Dalam arti gini, saya itu kemarin tuh melihat ada orang yang menikah siri, bapaknya itu di luar Jawa atau walinya di luar Jawa, dengan tanpa konfirmasi dari si wali. Dia langsung datang ke ulama setempat untuk dinikahkan, dan ulama langsung menikahkan dengan konfirmasi wali tersebut. Ini juga fenomena itu banyak. Saya itu kemarin tuh melihat ada beberapa ada 3 atau 4 kejadian seperti itu. Di tempat jenengan? Ya enggak di tempat saya, Pak. Di tempat yang lain, Pak. Di tempat yang itu lain. saya banyak melihat karena saya kan guru ngaji, Pak. Jadi kesana-sana, Pak. Itu kemarin saya waktu mengajar di pengajian itu katanya, loh, saya sudah menikah, Pak. Loh, yang nikah kamu siapa? Oh, bapak si A. Lah, bapak siapa yang menjadi wali? Wali itu atau apa, Pak? Saya langsung dinikahkan oleh kiai ini, Pak, tokoh masyarakat ini. Padahal seharusnya kan yang menjadi wali sebenarnya itu kan harus memasrahkan kepada itu ada kan, taukil, ada pemasrahan. Iya. Jadi kalau tidak dipasrahkan berarti itu termasuk atau tidak dikonfirmasi ya? Iya, dikonfirmasi. Tidak dikonfirmasi. Tapi kalau gini Pak Rohman ya, kalau misal contoh orang tuanya merantau atau pergi entah kemana dan tidak diketahui istilahnya di mana tempatnya atau keberadaannya gitu, terus kira-kira caranya seperti apa itu? Nah, kalau tidak diketahui keberadaannya, kita kembalikan ke kepala KUA, ke sultan. Karena itu ya. Kecuali walinya adalah meninggal, wali yang masih hidup itu tidak boleh diwakili oleh simbahnya, oleh si kakaknya nggak boleh. Karena apa? Walinya masih hidup, itu mahjub, itu kehalang. Jadi wali yang masih hidup itu ketika walinya pergi entah kemana, nggak tahu keberadaannya, kakeknya, adiknya si wali tidak bisa untuk menjadikan kewaliannya. Yang ketika wali aslinya masih hidup maka tidak bisa digantikan dengan wali mujbir kan gitu nggak ya? Nggak bisa langsung otomatis kakeknya menikahkan. Yang menikahkan itu siapa? Kita kembalikan ke yang berwenang tadi ya, termasuk sebagai wali hakim ya, perwakilan dari atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wali hakim di wilayah tersebut kan gitu. Terus kemudian gini Pak Rohman ya, ada lagi beberapa kasus ya kejadian orang tua yang menentang pernikahan anak gitu. Otomatis dia kan tidak mau menikahkan, terus tidak mengizinkan dan tidak merestui. Kemudian itu cara pernikahannya seperti apa? Seandainya ada kasus seperti itu, siapa yang boleh menikahkan? Yang boleh menikahkan karena walinya masih hidup, kita kembalikan kepada hakim lagi. Berarti hakim yang berhak menikahkan anak tersebut kan dengan alasan orang tuanya menentang atau tidak merestui pernikahan tersebut kan ya. Itu dalam bahasa fikihnya kalau tidak salah dinamakan sebagai wali adol ya. Iya betul. Wali yang membangkang gitu ya. Jadi wali yang tidak mau merestui pernikahan dari anaknya gitu, maka dikembalikan kepada wali hakim. Kalau ada cewek dan cowok saling jatuh cinta, saling seneng. Dia itu karena walinya tidak mau menikah terus dia lari, itu malah bahaya. Malah nggak sah. Karena apa? Karena ketika dia ke sana terus dinikahkan oleh ulama setempat sana, nggak boleh. Nggak bisa. Karena apa? Karena identitasnya yang berhak menjadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Dia itu alamatnya tempatnya mana? Ya di situ yang boleh menjadi berarti walinya. Kawin lari tidak sah. Kalau kawin sambil lari jelas tidak sah. Ya karena apa? Nggak bisa ya, kan nggak sambil lari. Bisa itu kalau anjing bisa. Oke, ini guyon ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagi teman-teman untuk kawin lari tidak dianjurkan. Dan apabila dia itu lari ke sana, katakanlah di luar Jawa, ini kan di Jawa ya, lari ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke yang lain, dia nikah di sana, yang nikahkan itu sembarangan orang, tidak ulama
tidak KUA atau wali hakim yang ada di sana, maka saya pastikan nikahnya itu tidak sah. Dan hukumnya adalah zina. Naudzubillah min dzalik. Kecuali dia itu, ini tidak saran saya ya, kecuali dia itu nikahnya dinikahkan oleh KUA setempat. KUA-nya dengan rekomendasi dari KUA alamatnya dia di sini. Itu baru diperbolehkan. Jadi boleh menikah di tempat lain dengan wali hakim di sana, tapi atas rekomendasi dari wali hakim yang ada di sini. Itu boleh. Gitu. Itu perhatikan ya teman-teman yang muda-muda ini. Misalnya kalau hubungan cintanya itu ditentang oleh orang tua, ya piye carane lah ngerayu wong tuane, atau bagaimana meluluhkan hati orang tua seperti apa. Itu yang terpenting, karena apa? Restu dari orang tua itu sangat mempengaruhi dengan perjalanan kita nanti gitu loh. Jadi kalau kita mau contoh ya teman-teman, kalau percaya dengan keberkahan itu, restu orang tua itu sangat luar biasa. Jadi bener, kalau bisa jangan ditentang. Sebisa mungkin ya bagaimana meyakinkan orang tua dengan kata-kata yang istilahnya bisa meyakinkan sehingga orang tua itu bisa merestui hubungan cinta kita. Betul itu. Terima kasih Pak Rohman ya, ini luar biasa sekali.